senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Hari ini kita merenungkan satu tema, menabur dalam kesukaran. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari-hari yang melimpah dengan kasih setiamu. Saat ini mata kami memandang kepadamu. Sinarilah kami dengan terang wajah-Mu, dan berkatilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kejadian 26, ayat 1-5, 12-13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ishak merupakan pewaris dari perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, ayahnya. Sekalipun demikian, bukan berarti hidup Ishak bebas dari kesukaran. Saat itu terjadi kelaparan yang hebat, maka Ishak dan istrinya hendak menyingkir ke Mesir, namun Tuhan Allah mencegahnya. Tuhan menyuruhnya untuk menetap di Gerar sebagai orang asing. Di sanalah Ishak mengalami beberapa kondisi yang sukar seperti yang dialami Abraham ayahnya. Hanya saja kesukaran itu tidak menghalangi Ishak untuk menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kita melihat bahwa di tengah berbagai tantangan, Allah selalu menepati janjinya untuk memberkati Ishak. Saudara, 2 tahun sudah pandemik ini melanda dan hidup kita penuh dengan kesukaran, kesuraman, dan ketidakpastian. Namun demikian, marilah kita terus menabur kebaikan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya, selama kita hidup, itu adalah kesempatan bagi kita menabur kebaikan bagi sesama. Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, "Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena akan datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah." Saudara, marilah kita saling mengasihi, saling bertolong-tolongan menanggung beban, memimpin orang untuk mengenal kebenaran melalui talenta dan karunia kita masing-masing. Dan jangan menyerah, sekalipun benih kebaikan yang kita tabur itu kecil dan remeh. Tuhan akan memperhitungkan setiap benih yang saudara tabur. Memang untuk menuai diperlukan proses waktu. Disinilah dibutuhkan iman. Iman kepada Tuhan yang merancang dan menetapkan hukum tabur tuai. Sehingga jika saudara bertekun menabur kebaikan, saudara pun akan menuai kebaikan.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolonglah aku untuk tidak jemu-jemu menabur kebaikan selama aku masih hidup di dunia ini. Pakailah aku untuk memberkati sesama dengan semua potensi yang ada padaku. Dalam nama Yesus. Amin. Refleksi hari ini. Sudahkah saudara siap menabur di minggu ini? Apa yang hendak saudara tabur? Mengapa kita perlu menabur sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini?